Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesadaran Indonesia. Sahabat-sahabat Nakhoy, apa kabar hari ini? Selamat untuk Anda yang sudah menyelesaikan program 21 Days to be Transhuman, dan buat Anda yang sedang menjalankan program 21 Days to be Transhuman, terutama pada latihan hari ke-9. Di halaman buku 107, 21 Days to be Transhuman, hari ini adalah latihan untuk mental positif. Ada sebuah kutipan yang diambil dari buku 21 Days to be Transhuman bahwa seberat apapun tekanan yang Anda alami, jangan lepaskan antusiasme. Jadi kita boleh kehilangan apapun, pekerjaan, karir, pendapatan atau income, tapi nggak boleh kehilangan antusiasme. Karena antusiasme itulah yang akan membedakan antara pemenang dengan pecundang. Pemenang, orang-orang yang berhasil melewati masa-masa krisisnya dengan antusiasme, mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat sukses di atas rata-rata, teman-teman hebat. Dan antusiasme ini sangat penting, bahkan inilah yang kita semua tahu bahwa pada tahun 1928 terjadi peristiwa Sumpah Pemuda. Dan pemuda-pemudi waktu itu mereka mengatakan merdeka. Catat, bukan akan merdeka, tapi merdeka. Dengan antusiasme, semangat membara, dan keyakinan yang sangat yakin bahwa Indonesia bisa merdeka entah itu kapan. 1928, 17 tahun setelah itu Indonesia merdeka, 1945, 17 Agustus, dan akhirnya Indonesia betul-betul merdeka. Antusiasme ini juga dimiliki oleh orang-orang sukses, orang-orang hebat, teman-teman yang hebat. Dan di buku 21 Days to be Transhuman, buat Anda yang sedang memegang buku ini juga, bahwa ada satu istilah yang antusiasme ini berhubungan dengan yang disebut dengan ABC. E-nya adalah attitude, sikap. Jadi sikap kita akan menentukan masa depan kita. Sikap kita hari ini, ya, attitude kita hari ini menentukan nasib kita ke depan. Attitude sendiri memiliki dampak pengaruhnya hampir lebih dari 80%. Kalau Anda punya attitude yang sangat baik, yang sangat mulia, yang sangat sopan, yang sangat great, maka ini akan menuntun Anda, membimbing Anda menjadi manusia-manusia di atas rata-rata. Yang kedua adalah belief. Dalam Seven Awareness Training disebutkan dengan istilah a belief system. Sebuah keyakinan yang sudah mendarah daging tentang yang sudah terjadi dan akan dipantulkan dengan yang akan terjadi. Jadi belief system ini berhubungan dengan masa lalu dan juga digabungkan dengan masa depan. Maka kalau Anda melihat ada orang yang masa lalunya sama dengan masa depannya sama, berarti belief systemnya dia nggak berubah. Kalau masa lalunya dia juga sulit dan sekarang juga sulit, berarti memang belief systemnya belum diperbaiki. Nah, dalam pelatihan Seven Awareness yang diadakan 3 hari setiap akhir bulan secara virtual, kita juga membahas tentang belief system, sebuah keyakinan yang mendarah daging yang membuat orang akhirnya sulit berubah. Salah satu contoh sederhana adalah mungkin ada di antara Anda yang kalau belum makan nasi belum kenyang kan? Karena harus nasi yang membuat Anda kenyang. Itu adalah belief system. Teman-teman yang great. A, B, C, attitude, kemudian belief, dan kemudian yang terakhir adalah C-nya adalah conviction. Ya, conviction ini artinya pendirian. Jadi seseorang yang memiliki pendirian yang kuat, ini menunjukkan tentang sebuah keyakinan. Jadi Anda kalau memiliki pendirian yang kuat, keyakinan yang kuat, ini menunjukkan kualitas Anda adalah manusia di atas rata-rata. Bicara keyakinan atau confusion ini, maka kita bicara dengan sebuah istilah di dalam buku saya yang lain berjudul One Minute Awareness adalah seperti jarum besi ditancapkan ke bumi, pantang ditarik kembali. Sekali saya tancapkan jarum besi ke tanah, pantang saya tarik kembali. Jadi orang-orang yang memiliki motivasi yang tinggi, dia seperti menancapkan jarum besi ke tanah, dan dia pantang tarik kembali, teman-teman hebat. Dan itu yang sangat-sangat penting. Nah, 21 Days to be Transhuman membangunkan pendirian Anda
agar lebih kuat, lebih tajam, lebih mendalam tentang apa yang Anda yakini, yang Anda perjuangkan dalam proses Anda saat ini untuk melangkah menjadi manusia di atas rata-rata. Oke, kita lanjutkan di halaman 111, ada sebuah tema berjudul antusiasme yang menciptakan perubahan. Sebuah kalimat disampaikan oleh Kofi Annan, diplomat dari Ghana, peraih model perdamaian Nobel Perdamaian 2001, menyatakan bahwa hidup itu pilihan, tapi untuk memilih yang baik Anda harus tahu siapa diri Anda dan apa yang Anda perjuangkan, kemana tujuan Anda dan mengapa Anda ada di sana. Jadi hidup ini pilihan katanya, tapi Anda harus tahu siapa diri Anda dan kemana tujuan Anda memperjuangkan pilihan-pilihan tersebut ya teman-teman yang great. Nah, mental positif sangat erat hubungannya dengan antusiasme teman-teman yang great. Sahabat-sahabat yang luar biasa. Di halaman ini ya ada 3 tipe orang dalam mewujudkan mimpinya. Pertama, orang yang membuat sesuatu terjadi. Ya, kedua, orang yang melihat sesuatu yang terjadi. Yang ketiga, orang yang berangan-angan sesuatu terjadi. Jadi Anda apakah yang melihat aja, apakah yang punya angan-angan terus, atau yang pertama adalah yang membuat sesuatu itu menjadi nyata. Ya, 21 Days to be Transhuman ini seperti membangunkan diri Anda untuk melangkah kepada yang pertama tadi, membangunkan orang-orang yang membuat sesuatu itu menjadi nyata ya teman-teman yang great. Sahabat-sahabat yang pertama, yang luar biasa. Di hari ke-9 ini tentu saja kita belajar ya teman-teman yang great. Ada sebuah tips ya bagaimana Anda bisa memiliki pribadi yang memiliki mental positif di hari yang ke-9. Yang pertama di halaman 111 disampaikan bahwa tulislah langkah Anda di atas kertas. Jadi kertas itu jangan diremehkan walaupun di atas kertas, tapi Anda tulis langkah-langkah itu, mappingnya, tulisannya, roadmapnya, ya walaupun dalam catatan biasa ya teman-teman yang great. Kemudian yang kedua ada satu istilah namanya KISS ya. Apa itu KISS? Keep is short and simple ya. Jadi singkat dan sederhana teman-teman yang great. Jadi sangat singkat tapi juga powerful ya. Kemudian yang ketiga memiliki hasrat yang luar biasa, passion yang sangat tinggi ya. Kemudian yang keempat bersikap realistis dan sekaligus optimis. Jadi realistis dan optimis. Jadi harus realistis juga saat ini program dalam 21 hari itu seperti apa dan tetap optimis ya. Kemudian buat tujuan yang jelas dan spesifik. Jadi mulai yang clear, yang jelas ya. Kalau uang juga jelas berapa sih targetnya, berapa tantangannya. Misalkan ada alumni saya yang targetnya ada waktu itu hutangnya 4 miliar, ada yang 100 juta, kan beda-beda ya teman-teman yang great. Kemudian yang keenam, mulai bekerja. Jadi mulai lakukan 21 days to be transhuman dan jangan komplain, jangan banyak bicara, lakukan saja 21 days to be transhuman. Termasuk hari ini adalah latihan yang ke-9. Kemudian tinjau kembali dan sesuaikan jika perlu. Jadi tinjau kembali. Jika ternyata dreams itu ternyata tidak sesuai, maka Anda tinjau kembali dan kemudian evaluasi di mana sebenarnya yang harus saya perbaiki ya. Kemudian yang ke-8, simpan di hati ya. Ya, simpan mereka dalam hati ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat yang hebat. Maksudnya mimpi-mimpi itu disimpan dalam hati yang paling dalam. Tapi orang-orang baik, cinta, kasih ya. Dan yang ke-9, susun tujuan pada waktu yang berbeda ya. Jadi selalu menambah, memperbesar, menguatkan tujuan-tujuan tersebut. Dan yang ke-10, berkonsentrasi untuk mendobrak ya. Konsentrasi untuk mendobrak ya saat ini apa yang harus didobrak dalam 21 days to be transhuman ya sahabat-sahabat yang great. Itu adalah bagian yang penting dalam 21 days to be transhuman pada hari ke-9 ini teman-teman yang great. Dan ternyata seperti bangunan, antusiasme ini juga bisa runtuh kalau kita memiliki 4 hal ini. Yang pertama adalah memberi label negatif. Jadi
semakin sering Anda memberikan label negatif kepada diri Anda bahwa saya ini bodoh, saya ini miskin, saya ini nggak bisa, saya ini nggak layak, saya ini... Kalimat-kalimat tersebut akan membuat mental Anda akan drop, dan ini membuat mental jadi bukan antusiasme, tapi malah sebaliknya, malah kita menjadi orang yang sangat down ya. Kemudian mudah menyerah ya, ini juga yang sangat-sangat dijauhkan ya. Menjadi pribadi yang mudah menyerah, kemudian malas belajar ya, dan tidak suka membaca buku, ini juga ternyata membuat kita mentalnya akan drop ya. Jadi saran saya sebagai sahabat, Anda mulai terbiasa membeli buku-buku positif dan investasikan uang Anda untuk pikiran Anda agar mental Anda selalu positif ya. Dan yang terakhir adalah terlalu fokus kepada kekurangan diri Anda. Ya, kita masing-masing punya kekurangan, tapi jangan terlalu fokus. Kita gali, kita pahami, dan kita catat jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama dan diulang-ulang. Teman-teman yang great, dan buat Anda yang sudah merasakan latihan hari ini dan terus mempraktikkan 3S dan 1 jam silent, Anda hubungi email saya di nakoicenter@gmail.com. Anda juga boleh kunjungi website saya www.nakoi.id dan juga Telegram, Instagram, YouTube @nakoi ya. Jangan lupa juga like, comment, dan subscribe teman-teman yang great. Saya Nakoi, penulis buku 21 Days to be Transhuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.